La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Minallah narjul ghufran. Ini aksesori almarhum, tolong disimpan. Ada apa ini sih? Allahu Akbar. Saya minta kain ya Pak. Iya, kamu. Saya udah siapin. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Pak. Pak. Lah lu teh, orang ide pisan teh, nyabutin rumput pinggir jalan begitu teh. Rizky. Lo lagi yang selalu bikin onar di kampung ini. Apa sih teh? Dah, gue kayak selebritis ya teh ya. Banyak yang ngomongin gue ya di kampung. Set, dah. Rizky. Ngapa teh? Lo jangan begini terus, sadar. Emang saya kesurupan apa pakai sadar? Dah teh. Ampun. Pak RT harus gimana lagi menghadapi lo, Ki? Banyak warga, dari anak kecil, dewasa, bahkan orang tua pada komplain tentang kelakuan lo. Lo harus mikir itu, Ki. Pak RT harus gimana lagi? Udah lah teh, uset. Gak usah ngurusin hidup gua. Gua udah tenang, hidup kayak gini. Udah bebas sendiri. Udah biarin orang mau ngomong apa gitu teh. Udah. Hidup gua. Bebas. Bukan begitu, Ki. Bukan begitu gimana teh? Banyak warga yang pada komplain sama gua tentang kelakuan lo. Mungkin orang-orang pada sirik atas ketampanan gua teh. Makanya orang-orang pada ngomongin gua. Bukan begitu, Ki. Orang-orang tuh tahu lu hidup sebatang kara. Coba kalau nggak ada orang-orang sini yang nolongin lu mau kemana? RT, kalau kelakuan lu baik, mau PRT ngangkat lu sebagai anak tiri. Modelan kayak gini. Sorry teh, dah gue pun kayak gini gimana? Masih punya kelas. Dah. Udah, sekarang begini aja teh. Lu urusin tuh warga lu. Udah, nggak usah ngurusin hidup gua.
Warga gua mah nggak perlu gua urusin. Tapi lo yang gua urusin. Selalu bikin onar. Selalu bikin masalah lu, Ki. Udahlah, Teh. Udah, Teh. Ya, udah. Gue ngomong sama lu tambah puyeng aja kepala gue. Ya, udah. Udah ada rokok agak. Orang ada pasti. Ngomong sama lu mah bikin puyeng, Teh. Udah, gue tabrak lu, Teh ya. Rizky. Gua tuh akan terus berusaha untuk membuat lu lebih sadar dan menjadi orang yang benar, Riz. Ini kampung sepi banget. Mana mulut asam. Elah. Sepi amat ini kampung. Mana ini bocah. Mana mulut asam banget lagi. Habis makan kayak ditampokin gua. Pengen buat ngerokok gua ini. Tumen-tumen di kampung sepi banget. Mana tahu ini? Tumen amat. Sepi amat ini kampung. Ya udah. Sini lu. Mau kemana lu? Ini gue belum ngerokok. Bagian dulu sini. Lu kalau misalnya gue ngomong kagak ada sopan santunnya pisan lu. Duduk lu. Iya, Bang. Gue belum ngerokok nih. Ini gue minta duit sama lu buat ngerokok. Gak mungkin lu gak punya duit. Kalau sampai gue periksa ada, gimana? Gak ada bang, sumpah saya gak ada. Lu bohong mulu lu. Kalau sampai gue periksa ada gimana? Duit ada bang, cuman buat beli emas aku disuruh emas saya. Ya udah, sekarang gini aja nih. Duitnya sini buat gue ngerokok. Ntar lu minta lagi sama mak lu. Tapi bang, Lah nggak usah tapi buru sini. iya aja bang. Lah lu tangan mana itu ngasihnya lu? Kagak ada sopan santunnya pisan sama gue lu. Sini. Lama banget lu cuma ngasih duit doang lu. Gak tau apa gue udah asem ini. Lihat lu. Cuma ngasih duit goceng ge. Lama. Lu gimana sih, Ki? Gak punya mata? Lah. Pas ketabrak gimana? Lu nyayin kotak kali mata lu. Di pinggiran begitu. Gak punya otak lu. Gua di pinggir aja lu mau tabrak, apalagi tengah. Gue mau bebas. Akam sih. Set. Sanggeng aja lu cewek. Udah lah. Gak penting. Gue harus lapor PRT nih soal anak misterius itu yang sering malakin gue. Kagak bisa dibiarin bocah. PRT,
Iya Dok, ada apa? Kenapa? Jadi gini Pak RT, tadi 15 menit yang lalu saya dipalak sama si Rizky. Itu bukan sekali dua kali, tapi udah berkali-kali Pak RT. Jadi saya nih merasa nggak tenang banget Pak RT. Apalagi kan itu kalau dipalakin duit punya orang tua saya buat beli bumbu masak. Terus harus gimana nih, Pak RT? Saya udah nggak tenang banget ini. Rizky selalu bikin onar kamu. Tapi tenang Dok, PRT juga lagi cari solusi bagaimana bisa membuat Rizky lebih baik. Tapi kan kita harus perlu waktu untuk melakukan itu semua. Pokoknya Dido tenang, PRT juga lagi cari waktu yang tepat untuk menegur dia. Kapan Pak RT? Kapan? Saya ini masalahnya bukan sehari dua hari Pak RT. Buset, saya dari segini nih, saya dari segini dipalakin mulu. Aduh. Tapi kan semua itu perlu proses Dok. Ya kapan Pak RT? Ini saya udah nggak tenang banget Pak RT. Hari-hari saya dipalak. Hari-hari dipalak. Ya udah sekarang gini aja, Dido pulang dan tenang. Nanti akan PRT selesaikan semua. Bener ya? Kalau sampai kayak gitu lagi, pas aja. Tiap hari ada aja warga yang komplain sama saya. Dari anak kecil, dewasa, bahkan orang tua selalu membicarakan Rizky. Ini kita mau mana, Jo? Ilah nyangkut ya nyangkut. Kita mau mana nih? Kongko di warung mau ngapain lagi? Lalu itu dari depan gitu Jo, warung bobo kopi. Emang sudah kagak ada kopi? Kan di setir sana ada roti. Ada apa? Nah, tenang, gampang pokoknya mah. Kopi bawa dari rumah. Kan lu yang mesen. Karena Sabtu. Lu mesen lagi kopi di sono. Cuma ngipu dikit. Gua modalin kopi. Gila. Udah nggak waras ini kopi Jo. Ini itu mesin lo. Ngapain lo? Udah diem. Kita berdua ya. Ada kopi, ada temennya. Lu yang mana? Ini rasa apa? Ini rasa yang pernah ada, ini yang ditinggalkan. Iya, ngapain lo? Ntar dulu. Lu ngambil, ntar siapa yang bayar? Demikian bayar lu. Bukain lu. Kan ada lu yang bayar. Ya, udah gua modal kopi, bayar roti gua. Ini kopi dari pos gitu lu ah. Iya. Kan gua yang bikin, gua inget tuh. Tuh. Nih gini enak. Ya, emang kalau dicelup main enak aja. Udah lama kagak nyelup. Udah panjang kita celup. Ya benyenye itu apa tuh ya? Pada keluar. Lu ngomong mulu apa? Mantap kan? Kalau ada mertua lewat jangan suka ditanya. Cepet betul pada lu. Ya, Ini John ya? dia nggak nyampe. Ya. Lu kan anak buahnya Pak RT ya. Nah, apa emang? Terus ngapa Pak Sata? Asal lu tahu aja ya di Joko. Gua rasanya minggu-minggu ini sama RT malah gedeg aja. Maksudnya gedegnya kenapa Pak Sata? Nih, masalah gua gedeg sama dia. Pemasa. Lu kenal kan si Rizky? Yang bocah sengah itu. Langor itu. Gua sama Rizky sama RT rasanya udah kagak conggah pisan dah. Udah empat banget gua. Masa si Rizky kemarin ini dibelain, bukan dibelain sih maksud gua. Kayaknya tuh dia pelin-pelan antara membelain Rizky apa mau belain warga. Ya. Harusnya sebagai RT kan harus punya prinsip. Jadi gini Pak Sata.
RT itu kan kepanjangan dari rukun tetangga. Ya kan? Pasata tahu dong. Tahu kan gua ngerti singkat-singkatan mah. Jangan kata tebang RT, RW aja gua ngerti, terusannya apa? Rukun warga. SKCK. SKCK apa? Udah lu. Iya dah. Sebenarnya Pasata, RT ini bukan memihak atau membela Rizky ya. RT ini Pasata cuma ya mana yang menurut dia baik buat Rizky dan juga mana yang menurut dia baik buat warga. Dia bukan ngebela Rizky atau yang gak mentingin warga. Sebenarnya dia begitu ke si Rizky ya karena dia peduli sama warga. Jadi gitu Pasata. Sebenarnya bukan gimana ya, dia ngebela-bela Rizky terus atau negor-negor Rizky biar lebih baik lagi. Ya enggak juga sih sebenarnya. Enggak penting juga sebenarnya mau bikin dia bener, mau bikin dia enggak bener ya juga itu urusan dia. Tapi kan sebagai RT ya namanya RT, yang nggak mau dong masyarakatnya terganggu sama kelakuan dia yang kayak gitu. Tapi terus terang aja Di, gua kagak senang dengan kelakuan RT. Kalau menurut gua ya Di, RT ini cuma buat cari muka sama warga. Kan lu tahu sendiri masa jabatan dia kan ini tinggal hitungan minggu nih. Nah, mungkin dia mau nyalonin lagi biar warga milih lagi tuh RT Paul masuk periode kedua. Pasata. Sebenarnya RT tuh udah lama dia udah ngomong ke saya. Ngomong apaan? Dia mau perpanjang masa ininya, masa jabatannya? Bukan. Dia tuh sebenarnya udah nggak mau jadi RT lagi. Berhubung warga yang nyuruh Pak RT nyalon lagi, makanya Pak RT nyalon lagi. Ya paling yang nyuruh nyalon ya paling pihak warganya doang. Kalau buat orang-orang lain gue rasa kagak mungkin. Kan lu tahu sendiri warga RT sini mayoritas kan masih sedulurnya semua, masih kerabatnya semua. Gimana yang jelasinnya ke Bukan begitu Pasata. Pasata kan tahu sendiri kinerja RT kita tuh kayak gimana. Ya masyarakat juga kan alhamdulillah kan banyak yang suka semenjak dia menjabat menjadi RT. Nah, ya mungkin cuman dengerin gua potong dulu omongan lu Di. Ini masyarakat yang mana yang ngebela dia? Hah? Yang ngebela dia kan saudara-saudaranya semua. Gua kagak pernah tuh yang lain istilahnya nggak pernah ngebela dia. Asal yang bela keluarganya, asal yang bela ponakannya. Ini Pasata nih. Masyarakat membenci RT itu ya karena hasutan dari Pasata sendiri. Nah, lu jangan gitu Di, seolah-olah lu nuduh gua lu. Bukannya nuduh Pasata. Pasata kan dari dulu saya udah tahu banget nih karakter Pasata kayak gimana sama RT. Kelakuan Pasata kayak gimana di kampung ini. Kan suka ngompor-ngomporin warga biar jangan ya colokan waktu tahun lalu kan begitu, waktu RT ngejabat kan juga Pasata begitu. Kayaknya benci banget sama RT. Kita berdua tuh kan di sini sebagai aparat kampung ya namanya ya. Kita tuh tidak membela RT, tidak membela masyarakat dan juga tidak mempermasalahkan Pasata nih dengan kelakuan Pasata kepada RT. Kita tuh di sini sebagai aparat kampung Pasata berdua. Jadi apapun yang terjadi di kampung ini itu udah jadi tanggung jawab kami berdua Pasata. Jadi ya saya mah netral aja. Udah Kalau gua di sini bayi mah darah rendah gua kambuh. Mana kita? Keliling. Yang lagi ya? Pak, maaf ya roti bayarin. Ya udah, Roti 2. 2. Uyang amat. Santai. Besok ada lagi yang kita ganti.
terima kasih atas bantuan Bapak sehingga musola ini berdiri. Mungkin kalau nggak ada bantuan dari Bapak ya agak lambat berdirinya, Pak. Pak RT, gak usah bilang makasih kayak gitu Pak RT. Saya menyadari kan di agama pun menganjurkan, bukan menganjurkan, jika tempat ibadah kita lagi sedang ada pembangunan, ya otomatis kita yang mampu harus membantunya. Jadi Pak RT nggak usah ngomong terima kasih seperti itu. Ini menjadi suatu kewajiban saya juga Pak RT. Ya, ini juga saya mewakili warga sini karena sangat membantu gitu Pak dengan adanya musola ini. Apalagi Bapak udah rela dan ikhlas menyumbangkan hartanya untuk pembangunan ini. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Oh, yang itu? Iya lagi-lagi itu. Oh, itu si Rizky Pak, salah satu warga saya. Ada apa ya dengan mereka? Oh Iya. Bapak. Iya. Jadi gini Pak Paul, laki-laki itu pernah serempet mobil saya tapi kabur. Rizky, sini. Apa lagi sih, Teh? Apa benar orangnya ini Pak? Ya, beliau Pak orangnya. Apa lagi, Teh? Gini Ki, kamu pernah nyerempet mobil Bapak ini kan? Lah, enggak, Teh. Buset, dia duluan yang salah. Lah, saya mau belok. Lo yang sopan kalau ngomong sama orang. Kacamata lepas. Dia yang salah duluan, Teh. Saya mau belok. Dia kenapa ibaratnya ada di belokan? Bener itu Pak. Enggak, jadi begini Pak Paul. Memang ketika itu saya mau belok ke kanan. Nah, saya udah ngesen dan saya pun sudah klakson. Tuh, Karena si denger, Teh. abang ini dia naik motor ugal-ugalan, Pak RT. Naik motor ugal-ugalan, mungkin dia nggak bisa mengendalikan motornya, dia nabrak bumper mobil saya. Tapi apa Paul, nggak apa-apa. Terima kasih Bang, karena abang udah memutarbalikkan fakta. Saya cuma minta sama Pak RT, tolong bilangin warga Bapak ini agar menjadi orang yang ya bisa mengakui lah atas kesalahannya. Karena orang yang mengakui atas kesalahannya itulah orang yang bijak. Ya Pak RT. Kalau gitu saya langsung Pak RT ya. Mungkin nanti kalau ada apa-apa lagi di sini, apa yang dibutuhkan tinggal hubungi saya. Oh iya. Makasih Pak. Pak RT. Assalamualaikum. Rizky, minta maaf kamu. Kejar Bapak itu, minta maaf. Set, saya minta maaf sama orang itu. Kenal juga orang. Lu kan nggak tahu, lu kan nggak tahu siapa dia Ki. Lu siapa dia? Dia udah ngebantu pembangunan musola ini Ki. Minta maaf, kamu harus berubah. Orang Teh. Nggak ada sejarahnya, Teh. Ricky minta maaf sama orang, Teh. Kalau lu masih keras kepala seperti ini, hidup lu bisa hancur Ki. RT Tuhan emang. Yang bisa menentukan hidup saya cuma Allah, Teh. Subhanahu wa ta'ala. RT siapa? Buset. Ki, ini bukan masalah Tuhan, bukan masalah Allah. Tapi gua lihat dari kelakuan lo, udah semakin bejat. Makanya itu yang bisa menghancurkan lo. Pokoknya gua nggak mau tahu Ki. Lo harus minta maaf sama Pak Yogi itu. Karena dia udah banyak bantu kita Ki. Udah banyak bantu warga sini. Teh, daripada gua harus minta maaf sama dia, dan lu sumpahin gua. Mau lu sumpahin gua mati, ge, apa, ge? Udahlah, Teh, capek gua urusan sama lu, mah, Teh, bener. Debat mulu gua sama lu. Udah urus hidup masing-masing aja, Teh, sekarang mah. Udah tua agak tahu ini. Semakin lama kelakuannya semakin bejat.
Ngapain? Justru itu gue nanya sama lo. Abis di jumpscare lo. Set dah. Lah lu ngapain sore-sore begini di sini? Set lo. Lah ya terserah gua dong, mau ngapain kayak gua di sini? Apa urusannya sama lo? Lah lu teriak-teriak bayi tuh ngapain? Abis di jumpscare lo. Itu bukan urusan lo. Nah, gue tahu. Lah abis ngeliat setan lo ya. Udah ngaku aja udah. Bukan urusan lo. Hai. Dari dulu. Pas lama. Bener-bener si RT. Kalau misalnya bukan RT mah dia gua habisin. Gue roman-romannya di kampung kayak orang paling bersalah banget. Saking ke RT tua. Kalau bukan tua mah gue gecek habis ya. Gue bersumpah ini teh, ini maghrib mati lu teh, mati lu teh. Tiap hari
ada aja warga komplain masalah Rizky. Gue bingung bagaimana nyadarin tuh Rizky. Dia kan hidup udah sebatang kara. Gue omelin, kagak ada orang tuanya. Padahal kalau dia baik, gue bisa ngangkat dia jadi anak tiri gue. Bagaimana ya? Kok tiba-tiba kepala gue jadi berat ya? Perasaan ada yang nindiin gue deh nih. Hah? Siapa kamu? Mau apa kamu? Hah? Mau apa? Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Saya pengen menolong Rizky. Jangan ganggu saya. Siapa kamu? Kamu siapa? Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya, ampun. Tolong jangan ganggu saya. Bener-bener si RT mah. Apa kata gua kan? Belum datang ini dia mah. Gua disuruh buru-buru. Janjian di mari. Ngecek membangun TPQ. Bagaimana ini? Sampai gua duluan yang datang. Ngancem ge, awas aja lu kalau datangnya lama. Yang udah datang duluan dia yang kagak datang. Diangka RT. TPQ nih, kalau orang disuruh bisa terbengkalai ini. Tolong saya, Dik. Jangan bercanda teh ya. Tidak saya takut apa. Tolong saya, Dik. Jangan bercanda. Nggak kena, saya mah dibercandain gitu. Tolong saya, Dik. Tolong, Dik. Tolong saya, Dik. Jangan bercanda lah teh. Dik. Wah, Tolong saya, Dik. kegedean teh ini mah. Tolong, Dik. Suara sama banget kayak bandot. Dik. Suaranya antar banget ini bagiannya di dalam. Tolong saya, Dik. Ini jam sekali ini udah. Teh, Tolong, Dik. jangan bercanda lah teh. Tolong saya, Dik. Tolong apa sih teh? Keren banget. Seru banget anjir. Seru banget anjir. Ya.
Kayak ada yang jalan ya. Ada siapa sih? Perasaan tadi kayak ada suara orang jalan. Tapi kok nggak ada apa-apa ya? Apaan sih? Mungkin ini karena gue keasikan main HP aja kali ya. Dah, apalagi sih orang lagi asik-asik pegang HP. Apa ya? Ganggu aja orang lagi asik-asik main HP juga. Tolong saya. Tolong saya. Hah? Siapa sih itu? Hah? Tolong saya. Woi, siapa ya? Siapa sih? Saya. Siapa sih? Jangan gangguin dong, jangan iseng. Tolong. Gue sendirian banget nih di rumah. Siapa sih? Please, tolong dong, jangan gangguin.
Gak bisa. Gue takut, Tolong, siapapun tolong gua. Biasanya si Paul kalau maghrib sembahyang di musola. Tadi gue denger jamaah ngomong dari sore kata kagak kelihatan. Kemana nih orang? Biasa kan dia ke musola paling getol. Sebelum maghrib dia udah ada di musola. Apa jangan-jangan tapi seumpamanya emang terjadi, lu ngapa sih Jok lari kayak diuber-uber medi? Ngapa? Ngomong. Pak Sata ngapain di sini? Lah gue habis dari pengajian tadi. Ngapa emang? Tadi saya ketemu Bapak Ketemu RT lu. Ya harusnya lu bangga dong Jok. Sebagai anak buah ketemu sama atasan, seenggak-enggaknya dong lu dapet tit. serem banget. Apaan? Serem. Maksud lu serem gimana? Si Didi siap kayak banget segala. Pergi. Gua kontol dia udah. Mana hujan, becek. Kayak apa ya? Kebenaran. Gua minta jatah rokok. Bangga ada si Didi. Paul. Pak Paul. Serem oh, dia nakutin saya, Pak. Takut, Pak. Apa? Tadi saya tanya, diem baik. Diem baik. Nyautin kagak. Bukan gitu Jok. Tadi gua kan bayang maghrib di musola. Nah emang biasanya kan dia kalau di musola kan paling getol. Tadi ini nggak kelihatan. Nah terus ada beberapa jamaah yang bilang kalau RT lo si Paul itu dari sebelum maghrib kagak ada di rumah, sampai disusulin sama salah satu jamaah. Bukan, serem banget. Serem banget. Berarti jangan-jangan RT lo
kalau seumpamanya emang terjadi saingan gue berkurang. Maksud Pak Sata apa? Ya gue mau feeling aja, Jok. Ya udah. Ya udah, kalau emang serem mau gimana, Jok? Anterin gue balik bagian gue mau keliling ya. Lah, lu gimana sih sebagai petugas negara masa mau balik? Ntar kalau warga nanya, di mana kinerja si Joko? Bukan begitu lah, saya iseng. Saya baru ngalamin ketemu orang yang begitu. Kata saya mah, Pak, Dek, kayaknya dia baik. Mana mukanya pucat, serem, matanya begini doang. Ya, kagak nyautin pisan lu. Gue iseng gak? Lu serius? Demi ampun, demi ampun. Berarti kalau lu kan, Jok, setahu gua lu kan orangnya emang jujur. Kalau lu bilang demi ampun, bukannya gua percaya sama lu. Kalau seandainya gua percaya sama lu, berarti gua musyrik dong. Percuma gua tiap hari ke masjid, ke musola kalau masih percaya sama lu. Danten saya balik. Serius lu mau balik? Ya gue takut lu, kemudian balik lah. Bodoh amat bilang hidup mah kagak. Ayo udah balik ya, gua anterin. Duh, kok tenggorokan kering banget ya. Tuh makanan kemarin masih ada aja. Tiba-tiba merinding ya. Masa iya sih di dalam rumah ada apa tuh? Oh, cuma ini yang jatuh, tutup panci. Suara apa itu? Tolong saya. Jangan, Pak, takut. Jangan, Pak. Jangan, takut banget, serem. Bapak jangan dekat. Jangan, Pak. Tolong saya. Bapak mau apa? Kesini, Pak. Jangan, tolong. Kesel baik gue yang setahun. Tiap hari gue diomelin sama dia. Bener-bener. Ya kak, kalau saya bukan orang tua mah lu gue injak lo tanah. Sayang deh orang tua. Udah pada budak kuping gue. Nah, kebetulan tuh ada balik. Bocah mana tahu itu minjem motor gue lama. Udah
pukulin dah gue ini sama abang-abangan gue. Masuk aja dulu dah. Sini. Gue harus cari solusi biar warga jangan mandang gue jelek terus di sini. Tiba-tiba leher gue jadi berat begini ya. Mana bulu kudukku pada berdiri apa ya? Iya, nunggu kalian.